Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 10. Di pagi itu, setelah meninggalkan ruang kantornya Kaori, Kenshin pun memulai kerjanya lagi di tempat yang lain. Membersihkan lantai, merapikan meja, lalu ditemuinya di hari itu banyak pandangan mata yang sudah berubah. Tak seperti biasanya, ia yang kerap kali diperintah, hingga para karyawan ataupun orang-orang yang sering menyuruh dirinya di hari itu, sampai tak berani bertemu dengannya. Apalagi bertatap muka seperti sebelumnya. Kemudian, Kenshin terlihat memasuki salah satu ruang kerja yang hari ini memang ada di jadwalnya. Pemandangan aneh pun terjadi ketika dirinya masuk di tempat itu yang membawa peralatan kerja. Banyak dari mereka merasa takut sendiri. Tak hanya itu, semuanya pun berdiri dengan memasang senyum. Kenshin pun merasa tak enak hati dibuatnya. Ini tak seperti biasanya, dirinya masih dianggap lebih, hingga rasa nyaman pun tak ia dapati lagi. Sementara di bagian kantor HRD yang lain, rupanya sedang ada rapat kecil di antara staf kantor. Mereka membahas hal pertemuan antar perusahaan, yang mana hal tersebut biasa terlaksana tiap 3 bulan sekali. Tercatat, 5 perusahaan mitra kerja akan hadir di tempat ini, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa depan, atau 7 hari lagi. Lalu, di kantor admin 2, Kaori, yang masih menjadi pusat perhatian, memulai aktivitas kerjanya juga. Hingga, salah satu temannya ada yang bercanda, "Non, dicoba dulu minuman kopinya. Jangan melamun saja. Nanti, kalau gak cocok bisa di-request lagi. Biar dia bikin 2 kali. Hai. Suasana yang mencair selepas Kenshin meninggalkan Kaori. Hari itu adalah hari pertama dimulainya kerja di minggu ini. Setelah di waktu kemarin, Kaori tak masuk kerja. Lalu, menjelang malam hari, di rumah Kaori, di ruang keluarga, nampak sedang berbicara antara ayah dan ibunya. Tentu saja, Kaori dan adik-adiknya yang masih sekolah ada di situ pula. Di waktu itu, telah terjadi pembicaraan kecil antara ayah dan ibunya. Nampaknya, mereka sedang membahas, bercerita tentang Kenshin, yang ternyata dia itu adalah anak bos utama, sang pemilik perusahaan besar, yang kerja jadi cleaning service. Setelah panjang lebar membicarakan hal itu, tiba-tiba mamanya bertanya pada Kaori, "Hei Kaori, kalau kamu kerja besok, hati-hati jaga sikap ya. Terutama sama cleaning service itu. Namanya siapa ya Kaur?" Mamanya bertanya, memancing dengan rasa ingin tahu. Setelah mendapat tanya itu, langsung saja Kaori menjawabnya, "Kenshin ma." Mamanya pun langsung menyahut, "Oh Kenshin ya." Kaori itu lalu balik bertanya, "Emangnya ada apa ya ma?" "Ini kata papamu, tadi Kenshin di kantor admin 2 ya?" "Itu kan kantor kamu Kaori. Lalu gimana sikapnya?" Kaori pun menjawab, "Ya biasa aja lah ma." Mamanya pun membalas lagi dengan menggoda Kaori, "Maksudnya itu, sikapnya sama kamu. Cakep gak dia menurutmu?" Kaori pun menjawab, "Ah mama ini, ada-ada aja tanyanya. Gak taulah ma." Kaori bicara, sambil menutup wajah dengan boneka pandanya. Jangan gitu. Putri mama kan cantik, masa Kenshin gak tertarik?" Kaori pun menyahut, "Ah mama ini, bisa aja bercandanya. Dah Maya." Kaori ngantuk. Lalu, Kaori pun menuju ke kamarnya. Melihat hal tersebut, sebagai seorang ibu, tentu mengetahui gerakan rasa dari anaknya itu. "Lihat itu pak, putrimu bisa juga salah tingkah ya. Lain Kaori, lain Kenshin." Di malam itu, Kenshin ada di depan kosnya. Ia sedang berbincang dengan seorang temannya yang tadi pagi mengirim SMS ke HP jadulnya. Temannya itu berkata, "Ken, aku besok pulang kampung, mungkin 3 mingguan. Kalau pagi, kamu pakai aja motorku untuk kamu kerja. Soalnya kalau di sini kan kagak ada tempatnya." Temannya itu menunjuk sebuah tempat parkir sepeda yang sedang direnovasi oleh sang pemilik kos.
mendapat tawaran seperti itu. Awalnya, Kenshin menolak, namun, setelah mendengar penjelasan dan permintaan temannya, ia pun akhirnya bersedia juga. Sekedar diketahui, sepeda motor temannya itu terbilang juga sepeda tua, atau bisa disebut sebagai sepeda butut. Jarang servis, jarang perawatan. Setelah kesepakatan itu, Kenshin pun masuk ke kamar kosnya. Ia bersiap untuk tidur. Tak beberapa lama kemudian, berderinglah telepon. Rupanya itu dari ayahnya, yang bertanya, "Gimana Ken kerjanya hari ini?" Kenshin pun menjawab lancar ya, seperti biasa. Setelah terjadi pembicaraan beberapa menit dengan ayahnya itu, Kenshin, dirinya, tertidur juga. Tepat jam 11 malam, lain Kenshin, di dalam kamarnya sendiri. Kaori, masih terbayang dengan kata pamitan, di pagi tadi. "Aku balik ya," seolah kata yang singkat itu bagi Kaori sangat bermakna. Ia mencoba melupakan, agar bisa tertidur, namun tetap saja terjaga. Dan akhirnya, Kaori pun tertidur pula, tepat jam 2 pagi, dini hari. Beberapa jam kemudian, datanglah pagi, yang disinari matahari. Kenshin, yang sudah terbangun lebih awal, masih duduk di teras kamar kosnya, sambil menikmati secangkir kopi. Ia mengingat, ternyata, barusan ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia akan bertemu Kaori kembali. Lalu mengulang kata pamit lagi, seperti di waktu kemarin, yang bernada, "Aku balik ya." Kaori pun menjawab lagi, "Hati-hati ya, karena waktu saat ini udah menginjak jam 6 pagi." Kenshin pun segera melupakan mimpi itu. Ia bersiap berangkat kerja, yang untuk pertama kalinya, ia akan naik sepeda motor butut milik temannya. Lalu, dijalankanlah motor itu hingga beberapa meter ke depan. Kemudian, sampailah ia di jalan raya. Kenshin, yang baru pertama naik motor temannya itu, mencoba untuk tetap berjalan pelan. Saat itu, karena masih pagi, jalanan yang terlihat masih sepi, nampak juga beberapa mobil yang berjalan. Namun, saat melewati belokan, tiba-tiba, motor yang ia kendarai, gasnya tak terkendali, remnya pun tak berfungsi. Tak disangka, di belokan tersebut, ada beberapa mobil mewah yang sedang berhenti. Salah satunya, dengan pintu yang terbuka, pertanda mobil itu akan dinaiki pemiliknya. Motor Kenshin, yang tak terkendali tersebut, akhirnya menabrak sebuah mobil mewah yang ada di pinggir jalan. Tepat di bagian pintu dan bodi sampingnya. Brak-brak, brak-brak, mobil mewah itu menjadi rusak, tergores, terkelupas. Di sebagian warnanya, tak bisa dibayangkan, jika nanti, pemiliknya itu, akan mengetahui, seorang cleaning service, yang menabrak, mobil mewahnya. Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya?